Xiaoyan telah mengeluarkan 3 teknik Dao kelas Tian secara berturut-turut. Xiaoyan melayang di langit. Dia perlahan menghembuskan nafasnya, melihat ke arah lubang yang sangat dalam. Dia dapat merasakan aura Tianzun pertama yang sangat lemah. Melihat Tianzun pertama masih hidup, dia mengepalkan tangannya dan berencana untuk membunuh Tianzun pertama. Namun tiba-tiba ruang di depan Xiaoyan mulai berfluktuasi. Saat ini wakil kepala aula jiwa telah muncul untuk menghentikan Xiaoyan. Melihat ini Xiaoyan pun tersenyum. Ia berkata, "Wakil kepala aula jiwa, apakah kamu akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi setelah bersembunyi untuk waktu yang lama?" Wakil kepala aula jiwa mengatakan kalau Xiaoyan memaksa Hall of Soul untuk menyerahkan mayat Xiaozan. Menanggapi hal ini, Xiaoyan mengatakan kalau sesuatu terjadi pada ayahnya maka dia akan menyerahkan Gyokun atau Sei kepada klan Gu. Senyuman dingin acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala aula jiwa. Dengan tegas dia mengatakan kalau dirinya sendirilah yang akan membawa Xiaoyan ke dalam klan Hun. Xiaoyan tidak memperdulikannya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, api yang sangat panas tiba-tiba melesat ke arah Tianzun pertama. Wakil kepala aula jiwa sangat marah saat melihat Xiaoyan menyerang Tianzun pertama. Dia menjentikan jarinya dan muncullah uap hitam yang menjadi naga untuk menelan api Xiaoyan. Setelah itu kabut hitam berubah menjadi rantai yang menuju ke arah Xiaoyan. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Dia tidak berniat untuk menangani serangan ini. Dia tetap bersikeras untuk membunuh Tianzun pertama. Mata wakil kepala aula jiwa menjadi semakin suram. Dia tersenyum lebar saat rantai hitam mengelilingi Xiaoyan sebelum tiba-tiba mulai mengencang. Namun tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan mulai berfluktuasi. Kekuatan yang sangat menakutkan menghancurkan rantai hitam itu. Melihat ini wakil kepala aula jiwa sangatlah kaget. Kemudian ia melihat sosok perempuan yang muncul di samping Xiaoyan. Dengan nada yang sangat marah dia berkata siapa orang yang berani menghentikannya. Mata cantik Xian tertuju kepada wakil kepala aula jiwa. Dia mengatakan karena kamu telah berani keluar berarti kamu mencari kematian. Amarah wakil kepala aula jiwa tidak terkendali lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia mendengar ancaman yang begitu nyata dan merasa sangat diremehkan. Kemunculan Xian membuat Xiaoyan sedikit lega. Dia pun mengabaikan wakil kepala aula jiwa dan berencana untuk membunuh Tianzun pertama. Xiaoyan dengan cepat menarik Tianzun pertama dari dalam lubang. Kini Tianzun pertama telah terluka sangatlah parah akibat serangan dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan meraih Tianzun pertama, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Dia berencana untuk meledakkan diri. Namun Xiaoyan dengan cepat mengepalkan tangan api yang sangat besar. Tangan api besar itu membuat tubuh Tianzun pertama hancur. Setelah tubuhnya hancur, cahaya berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah wakil kepala aula jiwa. Dengan cepat Xiaoyan menjentikan jarinya. Kemudian tangan api yang besar berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. Ekspresi wakil kepala aula jiwa tenggelam saat melihat Xiaoyan menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam muncul dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam itu melesat ke arah Xiaoyan. Melihat wakil kepala aula jiwa yang menyerang, dengan cepat Xian membentuk sebuah segel. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi sebuah naga yang sangat besar. Dalam sekejap mata, naga itu menyerap semua kabut hitam. Wakil kepala aula jiwa sangat terkejut saat dia mengetahui kalau Xian berasal dari suku naga Void kuno. Melihat serangan wakil kepala aula jiwa dihentikan oleh Xian, dengan cepat Xiaoyan menarik jiwa Tianzun pertama ke sisinya. Setelah itu dia memasukkan jiwa Tianzun pertama ke dalam botol giok dan menyegelnya. Wakil kepala aula jiwa tidak menyangka kalau Xiaoyan meminta bantuan terhadap suku naga Void kuno. Ia sangat marah saat melihat Xiaoyan menyegel jiwa Tianzun pertama. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Xian di samping Xiaoyan. Wakil kepala aula jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token itu dan fluktuasi spesial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Ia berencana untuk memanggil bantuan, namun tempat itu telah disegel oleh Xian. Mengetahui hal ini, wakil kepala aula jiwa sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau kelompok Xiaoyan kali ini telah benar-benar bersiap-siap. Wakil kepala aula jiwa menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Hall of Soul telah mati. Kali ini kerugian Manhal sangat menyedihkan. Wakil kepala aula jiwa menegaskan kalau kesalahan yang dibuat oleh mereka adalah membiarkan Xiaoyan tumbuh sampai sekarang. Di masa depan, klan Xiao dan aliansi Rumah Langit benar-benar akan kami singkirkan. Kemudian tiba-tiba kabut hitam mulai menyebar dan dengan paksa merobek aliran spesial. Wakil kepala aula jiwa tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian dia menghilang dan meninggalkan semua orang di Manhal.
Setelah kepergian wakil kepala aula jiwa, Xiaoyan menyuruh Ziyan agar dia memperhatikan Buyao agar dia tidak bisa lari. Ziyan pun mengangguk. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah banyak membunuh para ahli dari Hall of Soul. Setelah selesai, mereka bergegas menuju ke tempat di mana tubuh spiritual di penjara. Melihat ini dengan lembut, Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia menghancurkan semua rantai yang mengikat para jiwa tanpa tubuh. Ratusan jiwa yang telah berbebas kini sangatlah senang. Dengan cepat mereka semua meninggalkan tempat di mana mereka dipenjara sebelumnya. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat aneh. Dia pun langsung menuju ke tempat di mana fluktuasi itu berasal. Di sana terdapat klaster cahaya yang berukuran 5 kaki. Ya Allah, yang melihatnya pun mengatakan kalau itu adalah inti dari jiwa. Butuh 1 juta jiwa untuk membuat satu inti jiwa. Inti jiwa ini merupakan harta karun yang berada di Manhal. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit kaget. Dia tidak menyangka kalau Hall of Soul ternyata sangatlah kejam. Dia sangat penasaran dan bertanya-tanya apa tujuan dari Hall of Soul mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Ya Allah menjelaskan kepada Xiaoyan, tujuan Hall of Soul mengumpulkan jiwa-jiwa ini kemungkinan besar agar mereka bisa mencapai kekuatan spiritual di negara jiwa. Ya Allah juga menyarankan agar Xiaoyan mengambil inti jiwa agar kekuatan spiritualnya bisa meningkat. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit ragu, namun setelah itu dia tetap mengambilnya. Dia juga berjanji akan membalas perbuatan dari Hall of Soul dan juga klan Hun. Setelah mengambil inti jiwa, mereka semua memutuskan untuk segera pergi dari Manhal. Setelah mereka pergi, wakil kepala aula jiwa kembali lagi. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mengambil inti jiwa, namun dia kini telah terlambat. Melihat inti jiwa yang telah hilang, dia pun menjadi sangat marah. Scene berpindah ke pavilion bintang jatuh. Sekarang Xiaoyan akan memasuki metode pelatihan. Dia menatap klaster cahaya inti jiwa yang ada di tangannya. Dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan api surgawi dan memurnikan inti jiwa yang ada di depannya. Setelah mengeluarkan energi jahat dari inti jiwa, dengan cepat Xiaoyan langsung menelannya. Gelombang demi gelombang cahaya terus bertaburan, lalu semuanya diserap oleh Xiaoyan. Aktivitas pelatihan Xiaoyan cukuplah intens. Setelah berlatih beberapa hari, riak spesial mulai muncul di tempat Xiaoyan berlatih. Banyak orang kini telah hadir di sana. Ia mulai merasakan tekanan spiritual yang sangat luar biasa dari Xiaoyan. Dia pun merasa sangat bahagia. Kekuatan Xiaoyan sekarang masih dalam tahap peningkatan. 2 hari telah berlalu dan kelompok Yellow masih menunggu di sana. Xiaoyan duduk di puncak gunung. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan kristal yang sangat aneh. Fluktuasi yang terjadi pun semakin besar, membuat banyak orang-orang menjadi khawatir. Kekuatan spiritual Xiaoyan hampir mencapai negara jiwa surgawi yang sempurna. Fluktuasi spiritual menyebar dengan sangat cepat. Xiaoyan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak mengikuti fluktuasi itu. Xiaoyan merasakan panas yang sangat aneh, dan dalam waktu singkat Xiaoyan telah sampai di sana. Sekarang Xiaoyan telah berada di tempat yang dipenuhi dengan pegunungan. Tempat ini adalah tempat di mana munculnya Purifying Demonic Lotus Flame. Namun tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan mulai berfluktuasi. Fluktuasi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan fluktuasi spiritual dari Xiaoyan. Xiaoyan bertanya-tanya, siapakah orang ini? Lalu terdengarlah suara, kamu adalah anak muda dari klan Xiao, yaitu Xiaoyan. Tampaknya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Manhal telah ditelan olehmu. Kamu adalah orang yang telah menyebabkan Hall of Soul gagal berkali-kali. Apa yang kamu lakukan saat ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Xiao Xuan dulu. Orang yang muncul kali ini adalah Hun Miseng, yaitu kepala aula jiwa. Dia berencana untuk membawa jiwa Xiaoyan ke dalam Hall of Soul. Tiba-tiba ruang mulai berfluktuasi dan muncullah tangan hitam besar yang akan menerkam jiwa Xiaoyan. Saat tangan itu hendak mencapai Xiaoyan, tiba-tiba muncullah tangan besar yang lain. Kedua tangan itu bentrok satu sama lain dan suara samar tiba-tiba terdengar. Hun Miseng, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda? Kepala aula jiwa sangat marah setelah serangannya diblokir. Setelah itu dia menyuruh Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat ini. Tubuh Xiaoyan yang semula membeku kini tiba-tiba mulai terbang mundur. Dengan cepat jiwa Xiaoyan telah kembali ke dalam tubuhnya. Di sebuah padang rumput yang dekat dengan pavilion bintang jatuh, terdapat seorang remaja di atas punggung sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit jauh di barat laut. Dia mendesah dengan lembut dan mengatakan kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Setelah itu dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan berjalan menuju kejauhan.